Kula terusaken nggih qultu al-ashah wa anna Muhammadar Rasulullah. Terus di antara syaratnya tasyahud kita melafadzkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa sabata lan tetep fi sahih muslimin ing dalam sahih Muslim. Itu mulai qultu al-ashah anna Muhammadar Rasulullah. Wa aqallu sholati utai sithik-sithike maca sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi lan keluargane Nabi iku Allahumma sholli ala Muhammad wa ali. Terus untuk syarat sah itu cukup melafadzkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali. Itu syarat pokok sah. Supaya nanti yang latihan sholat itu ora berat-berat. Nah, kalau latih nanti kama sholeta itu sumpek apa ngapal wis sumpek. Sampeyan aja bayangno sing ngiyai wis suwi, bayangno sing lagi masuk napa? Islam utawa sing lagi gelem salat. Nah, sing bangsa lagi gelem salat itu golekno paket paling hemat, napa? Jadi pokoknya cukup Allahumma sholli ala Muhammad. Terus kita harus belajar aqallul fardhu. Ya, jadi meskipun idealnya adalah wa sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim, itu ideal, napa? Ideal, tapi untuk memenuhi syarat sah hanya cukup Allahumma sholli ala Muhammad. Terus sing lagi gelem salat iku ora usah kei paket sing jelimet, cukup Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi. La wa ziyadatu te nambahi ila hamidum majid maring lafat innaka hamidum majid iku sunnatun, iku sunnat fil akhiri ing dalam tasyahud akhir. Itu jelas ya. Melafatkan sholawat sampai finish innaka hamidum majid itu hanya berstatus sunnat. Yang paling pokok namung Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, ini penting supaya kita bisa mentoleransi atau memaklumi saudara-saudara kita sing nembe napa? Nembe napa? Salat. Nembe salat mbok ajari nganti buar ya. Yo kacau. Agama ini pokoknya yasiru wala tu'asiru basyiru wala tunaffiru. Pun kula terusna. Wa kadza wa kas sunnat addu'a tidu atau wa kadza wa ka hukmit tasyahud nganti hamidum majid addu'a tidu ba'dahu sakwise ikilah hamidum majid. Terus doa setelah itu juga berstatus sunat. Umumnya jenengan donga napa nak bar hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Itu juga berstatus napa? Sunnat. Jadi pentingnya ulama itu akan milah-milah mana yang dilakukan standar ideal, mana yang harus dilakukan standar apa? Fardu atau minimal. Jagani orang yang baru masuk Islam atau baru mau sholat. Ora sholat puluhan tahun terus kon ngapal Allahumma inni a'udzubika pusing. Apalagi kalau sering dengar dajjal dikira nama baik terus anaknya dijinakno dajjal. Itu banyak loh. Saya tuh punya teman namanya Dolin. Tak tanya kenapa namanya Dolin, kan ada di Quran. Jadi kadang orang itu mikirnya itu, saya pernah punya santri sorogan itu nak maca waqala syaitanu lamma qudiyal amru. Di mana nih waqala lan ngendikan. Sapa asyaitonu setan? Lho itu setan kok ngendikan? Ini kan Quran. Karena bacanya tafsir apa? Jalalain. Ayat itu kan ada di Quran, makanya dia maknani waqala lan ngendikan sapa asyaitonu setan. Tak tanya, ini setan kok ngendikan? Kan di Quran Gus, karena sedang maknani apa? Quran. Ya artinya kalau orang awam kamu ajari wamin fitnatil mahya wal mamati wa fitnatil masih dajjal, pikirannya kok terkenal sekali dajjal itu. Sampai sholat saja disebut. Itu kalau sampai ngidolakan itu sampai yang dosa itu. Jadi kalau orang awam wis cukup Allahumma sholli ala Muhammad sing baru sholat atau abangan baru apa? Sholat. Kasih paket hemat sing apa? Yang fardu-fardu saja. Ya, jadi jelas ya. Jadi gunanya fikih itu memastikan mana akal standar paling pokok, mana yang sunnah. Jadi sehingga kita bisa memaklumi lah orang-orang yang baru sholat. Terus kalau terusakan wa maksuruhu tawi donga sing dinukil saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku afdalu tentu berstatus luwih apik. Jadi doa yang diajarkan Nabi tentu lebih baik timbang doa kreasine sampean.
Karena kalau sampai mengkreasi doa itu pasti satu karena nafsu. Itu pasti. Ya Allah, jadikan seorang kaya raya yang punya karyawan 10.000. Oh itu doa kriminal ya. Artinya kalau Allah nyembadani sampean harus memiskinkan 10.000 orang. Karena tanpa mereka dimiskinkan nggak jadi buruh sampean kan gitu. Jadi gayanya baik tapi agak kurang ajar. Karena bayangkan orang lain miskin jadi buruh. Apalagi kalau doa begini, ya Allah, jadikan seorang kaya yang rumat 1.000 orang yatim. Itu kalau doa sampean mustajab harus mematikan 1.000 bapak. Supaya ada ya yatim. Makanya donga ojo aneh-aneh, itu bahaya itu. Wong nek donga ngene, dongakno kula sugih Gusti ben saged nyafaati Gus Mbak Habibidin. Kersane saged nulung, berarti ki mbayang aku kere. Kere terus disantuni kan kurang ajar betul itu. Ora usah donga kreasi itu bahaya karena coba kalau sampean donga ya Allah paringi kula sugih ben saged nyantuni Gus Mbak. Berarti kalau doa itu mandi, saya dimiskinkan dulu, butuh santunan. Ngawur sekali doa itu. Makanya yang pernah doa gitu dicabut ya mulai hari ini itu. Kelihatannya mahabbah tapi itu kriminal itu apa? Enggak boleh. Maka dalam kitab Hikam itu diterangkan gini, saya masih ingat betul di Hikam. Doa itu enggak boleh pakai kreasinya sendiri, meskipun itu wali. Masyhur kan ada wali dia itu hamal. Hamal itu tukang mikul barang di pasar itu. Jadi dia dapat opah itu karena manol. Apa kalau di sini? Hamal ya, tukang manol. Kuli angkut itu. Basa Jawa nih kok. Manol. Kok tahu? Konco. Itu dia tukang manol di pasar itu. Dapatnya uang kalau ngangkat barang dari toko ke mobil mungkin ya kalau sekarang contohnya mobil. Karena dia itu wali, setelah dapat uang kalau sekarang mungkin hanya 5.000, hanya cukup untuk beli uduk, bisa makan sudah. Enggak usah nunggu 10.000 itu sudah kedonyan kalau wali. Wali punya uang 10.000 itu sudah kedonyan. Wali itu ya. 5.000 pulang bisa makan ya sudah. Makanya sekali, kalau wali 3 kali susah jadi wali. Hanya sekali. Kecuali jalur khusus. Habib itu jalur khusus, nggak bisa dikiaskan. Itu terus berdoa gini, ya Allah saya ini kekasih jenengan. Saya makan hanya butuh sekali untuk kuat sujud. Ya Allah saya kasih rezeki yang nggak usah kerja. Masuk wali jadi manol. Singkat cerita ada satu peristiwa dia dituduh maling. Tuduh maling terus dipenjara. Penjara tiap pagi dapat rezeki, sore dapat rezeki. Terus tanya, ya Allah kenapa harus di LP? Kan kamu minta rezeki tambah kerja. Rezeki tambah kerja ya penjara itu. Terus semenjak itu dia kapok dongo yang kreatif. Karena tadi kan dia minta rezeki yang tambah kerja. Apa itu coba? Penjara. Makanya tidak usah berdoa yang aneh-aneh. Ya, tidak usah berdoa yang apa? Termasuk berdoa gitu, ya Allah saya ingin kaya supaya bisa nyantuni Gus Mbak. Itu kriminal. Karena kalau Allah nyembadani di doa kamu memiskinkan saya, layak disantuni, terus kamu nggak boleh doa seperti itu. Atau ya boleh tapi aku yakin nggak mandi. Ya nggak apa-apa, paling nggak mandi aja. Karena Allah mesti mihak saya lah itu sembrono itu. Makanya wa maksuruhu afdal, doa yang dinukil dari Rasulullah SAW itu tentu lebih afdal karena diujarkan atau dilafatkan oleh orang sing afdalul khalqi. Makanya Sayyidah Aisyah tuh gak mau resiko kalau berdoa itu masyhur Sayyidah Aisyah. Inni as'aluka ma sa'alaka minhu apa bihi? Inni as'aluka ma sa'alaka minhu habibuka Muhammad. Terus wa asta'idzu bika mimma sta'adza minhu habibuka Muhammad. Jadi saya minta sesuatu yang pernah diminta oleh kekasihmu yaitu Nabi Muhammad, dan saya berlindung dari sesuatu yang pernah nabimu berlindung. Jadi karena gak mau resiko. Ada sahabat berdoa, ya Allah berikan saya kesabaran yang sempurna. Itu sama Nabi ditegur, jangan kamu tidak kuat. Karena kesabaran yang sempurna di bojo mati, di anak mati, sing ngutangi nageh, tangga ora percaya, nyai gagal. Karena kalau minta sabar yang sempurna kan ujiannya harus ekstrim. Bojo minggat, anak minggat. Makanya kan Nabi jangan minta doa seperti itu. Nanti kamu tidak kuat. Padahal kesannya religius, minta ya Allah saya jadi orang yang sabar. Karena sama Nabi ditegur, jangan kamu tidak. Ya jadi jangan berdoa yang kreasi itu efeknya itu tidak baik. Ya, wa maksuruhu afdal.
Kalau kesusahan ya semuanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya itu aja ya, aman ya, apa? Aman. Doa sabu jagat kata orang-orang itu pokoknya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi wa maksuruhu afdalu. Mun wonten bawah menika. Utawi donga sing dinukil sangka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku afdalu luwih utama. Wa minhu lan iku setengah saking maksur utawi donga Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu. Ada yang hafal? Terus wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma asraftu. Urutannya dulu. Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu. Terus antal muqaddimu apa nak bab donga apalan ya? Tukang jaluk ternyata ya. Teruskan. Ilahi lanta subhanak terus ini kuntu itu mesti malaikat selangit bilang kamu sudah tahu kalau kamu minal zalimin. Ini kuntu minal zalimin. Terus ada lagi yang populer, Allahumma firli dzambi kullah, terus dikahu wa jillahu wa awalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrah. Jadi doa yang maksur itu lebih apa? Afdol. Tapi tadi ya kalau untuk ngajari orang awam nggak boleh panjang-panjang, terutama yang jadi imam. Nanti kasihan yang jadi apa? Makmum. Jadi ajarannya Nabi itu kalau orang jadi imam, sholatnya itu disuruh cepat. Itu zaman sahabat, cepat tuh nunggu disuruh. Alhamdulillah kan kita tanpa disuruh sudah cepat. Jadi zaman sahabat itu zaman masih waras, sehingga untuk sholat cepat saja nunggu diperintah Rasulullah. Andai kan Rasulullah menangi zaman akhir, pernah merintah cepat apa enggak? Oh enggak pernah, karena sudah cepat sekali, sudah tidak cepat lagi ya Pak. Cepat sekali, malah mungkin agak dilarang. Maksudnya cepat tidak seperti itu. Karena kita sudah parah. Masa terawih hanya berapa? 7 menit ya? Itu 20 rakaat. Berarti 7 menit itu berapa berarti? Itu dibagi 20, berarti per 3 menit ya? Dapat 2 rakaat. Itu parah itu. Untungnya sholat sunat, kalau sholat fardu tak demo ini. Ya itu ya, jadi termasuk yang warid atau maksur adalah Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu saterusnya. Wa yusannu lan den sunanto apa ala yazida ing yen ora nambe apa doa ala qadri tasyahudi ing atase kadar tasyahud wa sholati lan kadar sholawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini fikih yang sangat saya setuju. Sebaiknya kalau minta sesuatu kepada Allah tidak melebihi sighatus tasyahud atau sighatus sholawat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini fikih yang sangat etis menurut saya, sangat beretika. Mosok nyebut Nabi Allahumma sholli ala Muhammad, berapa kalimat Allahumma sholli ala Muhammad misalnya 3 kalimat. Padahal Nabi yang mensyafaati kita, yang sudah baik mengeluarkan kita minadz zulumati ilan nur. Tapi ketika kepentingan kita bisa berkalimat-kalimat. Iku jare Allah mesti ngene, iki piye? Eling nabine mok 3 kalimat, eling hajate dhewe berkalimat. Itu gak ada etika. Mana ndonga ku aja nglangkai kadar tasyahud dan sholat alan Nabi. Makanya saya itu termasuk orang yang kalau baca sholawat itu jarang berdoa, mau sidik tok di belakang. Jangan sholawatnya sedikit, kemauannya banyak. Makanya sholawat masisiyah itu menurut saya itu bagus sekali karena nyifati Nabi panjang sekali. Nabi adalah orang yang manfalakotil anwar waratakotil haqaiq, disifati banyak baru minta sedikit. Kalau kamu kan enggak. Allahumma barik sholat ala Nabi Muhammad salli ala Muhammad ikdi hajatina wa hajati abaina wa abnaina. Terus bakas bapake, mboke, tanggane. Nyebutin Nabi pisan tapi nyebut hajatnya enggak barbar. Itu sangat tidak sopan dalam aturan yang benar. Tapi dalam aturan toleransi itu tidak apa-apa. Wong ilmunya baru sampai situ, paham ya? Jadi ini jelas ya, apa wa yusannu apa tadi itu? Wa yusannu alla yazida ala qadri tasyahud wa sholat ala nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Doa itu ya sunat, tapi usahakan proporsinya jangan lebih panjang ketimbang apa? Syahadat dan sholat. Karena ini menyangkut etika. Menyangkut apa? Etika. Masa nyifati Allah sekenanya, misalnya ingat Nabi juga sekenanya, kemudian ingat hajatnya sendiri
panjang. Ini jelas ya, jadi itu etika. Makanya alhamdulillah guru-guru kita ngajari sholawat itu paket lengkap. Kan kita sholawat kita kan paketnya lengkap. Coba sekarang dihitung saja. Kama sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Terus paket doanya sedikit. Ya tadi karena kebetulan sampai napalnya kan hanya Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil nar fitnatil mahya wal mamat fitnatil masih dajjal. Jumlah itu dengan sholawat tadi banyak mana? Banyak sholawat itu masih bagus. Ya jadi apa ya menurut saya fikih ini bagus ya. Jadi apa? Disunatkan doa itu tidak melebihi jumlah apa? Tasyahud dan sholat. Kira-kira ya seperti itulah etikanya memang seperti itu. Ya jadi kecuali doa itu panjang tapi kamu tidak niat disembadani, mau bukti butuh yang pangeran. Makom Syed Abdul Haddad. Tapi potongannya sampean mesti ndak. Syed Abdul Haddad itu saya berdoa bukan karena saya butuh, untuk menunjukkan saya iftikor dan ibtihal sama Allah. Jadi yang minta itu bukti butuh saja, tapi nggak ingin disembadani. Tak pikir sampean ndak seperti itu. Ya jaluk tenan, nak arah disembadani. Jare nak jaluk disukani Gusti, lah kok boten malah protes. Itu malah repot. Pun kula terusno. Waman uti sapane wong ajaza iku apes sapa man anhuma saking tasyahud lan sholawat tarot jama mongko nerjemah sapa man. Ana sing maca tarjamah iki sami. Wa ya tarot jamu lidua wa dzikri al mandub sapa al ajizu lal qadiru fil asah. Jadi untuk orang yang tidak mampu melafadzkan tasyahud secara bahasa Arab itu boleh pakai apa? Terjemah. Ini enaknya Islam. Dan itu tidak termasuk dianggap kalam ajnabi, kalam yang keluar dari sholat karena tasyahudnya masih tentang apa? Ibadah. Ya saya teruskan. Tapi alhamdulillah di Indonesia itu tidak terjadi. Di Indonesia itu luar biasa. Yang paling awam pun itu pakai bahasa Arab. Makanya tidak usah bayangkan ada sholat bahasa Indonesia. Makanya ada cerita, ini kisah nyata. Ada wartawan Indonesia di Gaza ngeliput perang di tinggi Golan itu di Gaza. Dia nggak bisa bahasa Arab, bisanya bahasa Inggris. Ditanya sama wartawan Timur Tengah, kamu bisa bahasa Arab? Tidak bisa. Nah, ya sudah gitu aja dia ngomong bahasa Inggris sama wartawan Timur Tengah. Setelah sholat, dia jadi imam yang orang Indonesia. Itu fasihnya masya Allah. Kabiro, walhamdulillah katsiro, subhanallah ibu kroto. Sampai at-tahiyatul mubarakatus, sholawatut thayyibat. Akhirnya dicucuk. Wah kamu tawaduk sekali, bahasa Arab kamu fusha katanya. Karena bacanya benar, kabiron maf'ul mutlak ya nasab. Wa subhanallahi mudhaf ilaih ya mudhaf ilaihnya jar. At-tahiyatu mubtada ya rafa, al-mubarakatu sifat ya rafa. Itu semuanya benar. Robbana munada mudhaf ya hanya dibuang ya bacanya robbana. Laka khobar muqaddam alhamdulillah mubtada muakhir ya benar. Dicucuk. Dikira dia bahasa Arabnya fusha karena terkibnya enggak ada yang salah. Terus ditanya, "Kamu alim ya?" "Enggak, mancen apalanya gitu." Jadi luar biasa. Makanya orang Indonesia di mana-mana dihormati. Itu orang Arab kalau melihat orang Indonesia sholat tuh mantuk-mantuk. Raine ini kok fasih ngono gitu kan. Karena enggak ada yang salah terkibnya. Ayo coba kamu baca at-tahiyatul barakatus. Oh, itu kalau dengar ahli nahwu kan wah betul itu. Wah, natul marfuun. Padahal aslinya ya ora iso pokoke ngono. Asyhadu nyakseni sapa ingsun. Wah, mutakalim wahda betul. Allahumma sholli fi'il amar betul enggak ada yaknya. Dibinahi ala khasfi harfil illati. Berarti betul terus. Padahal tepaan kan. Itu hebatnya Indonesia. Coba kalau kita nanti sholat pakai bahasa Indonesia, terus kamu sholat di Timur Tengah, itu kan pasti dianggap aliran. Ini pakai apa? Gitu. Terus kedua itu kasihan malaikat kalau sampai pakai bahasa Indonesia. Kalau pakai bahasa Arab kan malaikatnya paham. Orang ini minta dimaafkan toh dosanya. Allahumma gfirli kan gitu. Kan yang enakno malaikat. Kalau doanya bahasa Indonesia ampuni saya kan harus ada kamusnya itu maksudnya. Jadi itu hebatnya orang Indonesia ya. Jadi kiai-kiai kita meskipun kita orang Indonesia di bab-bab ubudiyah dilatih pakai bahasa Arab. Dan itu hebatnya orang paling bodoh pun, paling awam pun hafal. Mukjizat. Menurut saya itu para wali Indonesia itu mukjizat. Coba orang awam penggawaian ning sawah ning Tegal itu bahasa Arab, sholat itu hafal semua. Padahal itu tambah awam kan sunat-sunat dibaca semua.
kabiro dibaca, ya kan? Doa ya dibaca. Terus yang wiridan sunat, sampean bilang subhana rabbiyal a'la bihamdi itu wajib apa enggak? Enggak wajib, tapi orang awam baca enggak? Baca, yang enggak baca malah sing wis mondok, wis ngerti nak sunat ditinggal. Maka bagian dari kesalahan mondok adalah terus rapati sholat qobliyah. Zaman awam sholat terus, bareng mondok ora kena apa? Jebule sunat toh. Jadi tambah mondok tambah kacau. Karena apa? Coba anak orang-orang awam yang enggak mondok, kalau sujud pasti baca subhana rabbiyal a'la dan pasti 3 kali. Tapi yang kiai sama santri sering enggak baca, mentang-mentang apa? Sunnah. Bener mana orang awam sama kiai ya lo dalam hal itu. Loh, sembrono. Jadi kadang kita ini korban ilmu. Ya, kadang kita ini korban ilmu. Coba santri-santri itu, rata-rata kalau sholat baca doa iftitah enggak? Sama ndak usah protes, oh paling Gus Bak ya ngono, ora usah ngono to. Ya pancen ngono tenan. Tapi ndak saya tok, ini ya amang ya sama ini teman saya. Ini asegap putune Nabi, nek salat wis ngono padha wae nek sebab. Mergo mondok. Zaman rung mondok diwaca kabira walhamdulillah. Karena kalau enggak baca dipedet gurune. Dikerawat. Zaman kita kecil itu ngiranya itu wajib. Bareng nak ngerti sunat, perilaku pertama kita apa? Meninggalkannya. Karena alhamdulillah banyak orang yang tidak alim itu barokah karena supaya sunat-sunat itu dilakukan. Karena sekali alim ditinggal. Oh itu banyak loh orang kaji itu tawaf ku meneng ae. Takoki. Sing wong awam maca, takoki. Lah kok meneng ae? Sing rukun iku mutere, donga iku sunat kabeh. Repot wis. Makanya ada riwayat innalil ilmi tuhyanan katuhyanil mal. Ilmu itu punya arogannya sendiri sebagaimana arogannya orang punya harta. Karena kadang ya apa ya semoga kita tidak termasuk yang itu. Tapi memang ada sisi-sisi negatif dari ilmu ya karena tadi kalau kadang terlalu lama tahu kalau itu sunat ya akhirnya terus ya meninggalkan tadi. Ya, tapi ya nggak apa-apa lah memang ya nyatanya sunat. Terus kalau teruskan. Watani asyara utai kang kaping 12 iku assalamu salam. Jadi rukun yang ke-12 adalah salam. Wa aqalluhu ta sithik-sithik salam ku assalamu alaikum. Pakai al wal asahu te sing aso iku jawazu salamun alaikum. Boleh misalnya redaksinya bukan assalamu alaikum tapi pakai apa? Salamun alaikum tanpa al. Al asah utai sing aso al mansus la yudzi ura nyukupi apa salamun alaikum hu ing iki. Wallahu a'lam. Wa annahu lan satemene kelakuan iku la tajibu ora wajib niatul khuruji niat keluar saka salat. Wa akmaluhu te sempurna-sempurnane salam assalamu alaikum warahmatullahi. Ya kita kan jadi sebetulnya yang wajib hanya assalamualaikum. Tapi karena kita taunya assalamualaikum warahmatullahi ya kita semua bilangnya assalamualaikum warahmatullahi. Marrota ini kelan rong ambalan, yaminan kelawan arah nganan, wasimalan kelan arah ngiwa. Multafitan hale wong sing mlengak fil ula ing dalam taslimah sing ula hatta yura. Sehingga iso den tingali apa khudduhu pipine wong al aimanu kang kanan. Wa fisaniyati al aisaru bisa ditingali pipi sing kiwa. Jadi melengake tenanan. Sekiranya orang di belakang kamu bisa melihat pipi kamu. Tapi itu sunat tok loh ya. Gara-gara sunat banyak yang tidak melakukan. Sebenarnya salam itu sampai gini. Sehingga orang di belakang kamu bisa melihat pipi. Ya kalau dari kanan ya pipi kanan, nanti kalau ke kiri ya pipi kiri. Terus nawiyan hale wong sing niat assalama ing uluk salam alaman ing atase wong an yaminih wa yasarih minal malaikati wa insin wa jinnin. Ketika bilang assalamualaikum salam untuk kalian semua. Nah, itu niatkan untuk malaikat yang di kanan kamu atau manusia di kanan kamu. Karena redaksinya harus ada objeknya assalamu alaikum. Salam untuk kalian semua. Kalau enggak niat untuk malaikat kan nanti repot. Nah, pinggerem tembok atau pager. Terus pager iki piye karepe barang mati kok disalamin. Itu kamu niatin kan kita pasti diikuti malaikat yang masyhur ya Raqib Atid. Wis disalami terus. Ben rodo nak kita salah iku rapati ditulis tenanan mergo napa? Lho ya betul di hadis-hadis gitu. Malaikat bagian kesalahan itu kalau kamu salah itu sebenarnya tidak berani nulis karena sungkan malaikat yang di kanan.
Jadi malaikat itu ya punya sungkan. Kamu kira terus selonang itu enggak. Ada etikanya. Jadi malaikat yang nulis kebaikan sama yang nulis keburukan itu senior yang nulis kebaikan. Sehingga kalau kebaikan 1 ditulis berapa? 10. Kalau keburukan 1 kalau nggak jadi dilakukan malah ditulis baik. Ya kan? Asal nggak jadi loh ya. Nah kalau jadi ditulis tapi agak buram. Karena sekali istighfar disuruh ngapus. Jadi sebenarnya jadi umat Islam itu penak, pokoknya gampang. Tapi jangan terus model dagang. 1 hari saya sudah kebaikan 1, boleh maksiat 10, masih impas ya, tidak boleh gitu. Agama tidak boleh dilogika gitu. Lama-lama kamu sholat di masjid haram kan sama dengan 1000 sholat, terus pulang nggak usah sholat 1000 kali ya kan masih ada. Wah ya kacau kalau agama seperti itu ya kacau. Nggak boleh agama dimainkan gitu, nggak boleh. Saya teruskan ya. Wayan milan niat sapa imam niat assalamu ing salam alal muqtadina ing atase makmum sing anut salate imam. Lawahum utawi para muqtadun sing para makmum niat ar-radda yang guna ar-radda ing balesi alaihi ing atase salamin imam. Terus salat terakhir ditutup dengan assalamu alaikum warahmatullah. Idealnya juga diniati keluar dari sholat. Nah, kenapa penting diniatkan keluar dari sholat? Karena setelah salam pertama itu memang benar-benar kamu sudah tidak sholat. Karena yang jadi rukun adalah salam pertama, salam kedua itu sunat. Makanya secara fikih itu ulama berdebat. Apa sebaiknya setelah itu makmum berdiri? Sebaiknya loh, bukan syarat sah. Apa sebaiknya makmum langsung berdiri? Apa sebaiknya nunggu imam salam kedua? Ada ulama yang mengatakan yonta ini tapi sediluk wae. Kuatirnya nak imame lali terus gak usah salam kedua. Terus resiko kedua adalah rabtus sholat biman laisa fi sholatin. Setelah imam salam pertama, artinya statusnya imam masih sholat apa enggak? Enggak kan? Berarti makmum menghubungkan sholat dengan orang yang sudah tidak sholat. Jadi itu menjadi masalah fikih, paham ya? Sehingga ya sudahlah kita standar saja, ya jangan terlalu nunggu, ya tapi ya jangan terlalu cepat, ya yang umum saja lah, yang umumnya orang saja. Cuma sampean tak ajari fikih kan, sampean minta saya di sini kan ngajar fikih, sampean jangan protes. Nanti orang kudus jadi begini, kok tidak usah gitu, ilmu ya ilmu saja, tidak usah diprotes. Setelah imam salam pertama, statusnya dia masih sholat apa enggak? Enggak kan? Sudah keluar dari sholat. Artinya kalau makmum terlalu lama, dia mengikatkan sholatnya dia sama orang yang statusnya sudah tidak sholat. Paham ya? Tapi kalau kamu terlalu langsung berdiri, kamu kan tidak tahu kepastian assalamu lagi sin podok mem. Kok as langsung muatek. Ini makmum balik lowong belum selesai kok. Ya pokoknya gitulah, sampai nanti kalau soleh ya bisa sendiri lah, pokoknya sudah gitu. Saya hanya ngajarkan secara status fikihnya, status fikihnya seperti itu ya. Jadi salam yang benar-benar rukun itu hanya salam pertama, dan karena salam pertama sudah dilakukan imam, artinya imam itu wes tidak sholat. Hanya kalau sampai terlalu lama berarti menggantungkan sholat kamu dengan orang yang sudah tidak sholat. Nah ini yang saya akan memberi maklumat ke sampean, ini penting saya utarakan. Terus ada keunikan dan ada perbedaan. Kalau sampean sholat imamnya itu biasanya habis sholat madhep mana? Umumnya di kiai ini sampean tetap madhep kiblat apa madhep ngalor? Cara Indonesia. Ayo yang madhep kiblat, kiainya madhep kiblat ngaco. Yang gampang ini. Kiblat. Yang serong. Bukan serong koyo wong nakal ya. Madhep utara, madhep ngalor. Apa? Berapa? Imam sampean madhep ngalor. Terus nak sing madhep ngetan? Enggak ada kan? Mau nampak jawab, yang madhep ngetan kubu sebelah ngono aneh. Ya enggak usah gitu. Itu filosofinya begini. Nah ini penting ya, penting saya jelaskan.
di tek-tek hadis sahih. Saya ulang lagi di tek